يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. أيها الإخوة جزاكم الله. Alhamdulillah, kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala atas segala nikmat yang Allah berikan kepada kita, terutama nikmat iman dan nikmat Islam, nikmat sehat wal afiat, serta nikmat dijauhkan dari berbagai macam musibah, malapetaka, dan nikmat berada di atas sunnah Nabi kita alaihi salatu wassalam. Insyaallah pada siang hari ini kita akan lanjutkan kembali pembahasan kita dari kitab Tajwid Lengkap, dan kita masih membahas seputar masalah sifat-sifat huruf, yaitu sifat huruf yang tidak mempunyai lawan kata atau yang tidak memiliki lawan kata. Kita sudah jelaskan beberapa poin dari sifat-sifat tersebut. Yang sudah kita jelaskan yaitu seperti yang pertama sifat sofi sudah, kemudian al-qalqalah sudah kita jelaskan, al-lim juga sudah, al-inhiraf juga sudah, dan yang terakhir kemarin kita jelaskan tentang takrir. Ya, ini yang terakhir kita jelaskan waktu itu ya, tentang takrir. Kita ulang sedikit pembahasan masalah takrir. Seperti yang sudah kita jelaskan, bahwasanya ada beberapa hal yang perlu diperhatikan dalam masalah sifat takrir ini. Seperti yang dijelaskan oleh sebagian ulama, di antaranya Imam Ibnu Jazari, di mana kata beliau ada sebagian orang dalam membaca takrir pada huruf ra, yaitu takrir maksudnya getaran pada lidah di saat mengucapkan huruf ra. Yang pertama, atau sebagian orang berlebihan dalam membaca takrirnya. Jadi dalam membaca takrir huruf ra, getaran dalam lidah itu mereka berlebihan, sehingga yang terjadi bagaimana? Terjadi yang pendengaran ra-nya itu jadi banyak, yatawallat ar-ra'at, melahirkan huruf ra yang banyak sekali kalau berlebihan dalam membaca takrir. Yang seharusnya 2 huruf, jadi maka kalau dibaca seperti itu jadi banyak pendengarannya, bisa 4, bisa 5 gitu kan. Nah, berlebihan dalam membaca takrir. Ini yang pertama yang harus kita perhatikan. Maksudnya jangan sampai kita membaca ra itu seperti itu. Dan yang sudah Anda contohkan juga, kebanyakan sebagian para pengajar-pengajar Al-Quran, misalkan dalam mereka mengajarkan kepada anak-anak SD, TK gitu ya, sebagian kita dengar guru-gurunya mencontohkan kepada murid-muridnya di saat membaca ta'awud, isti'adah dengan basmalah, bismillah, itu dengan seperti itu. Bismillahirrahmanirrahim. Dalam memberikan contohnya sudah salah di sini. Nah, ini perlu kita perhatikan, jangan sampai kita membaca ra itu berlebihan takrirnya, getaran pada lidah tersebut. Begitu ya. Ini sebagian seperti itu. Jadi hati-hati. Makanya di sini diingatkan sama beliau dengan menukil beberapa pendapat para ulama. Di antaranya seperti pendapat Imam Ghazali seperti itu, berhati-hati. Jangan sampai kita membaca ra seperti itu. Yang pertama. Kemudian kedua, ada sebagian orang dalam membaca ra itu menyembunyikan yang tadi berlebihan dalam membaca takrirnya, yang sekarang mereka menyembunyikan takrirnya sama sekali. Tidak ada takrir. Sehingga kalau seperti itu yang keluar adalah seolah-olah huruf ta. Ar-Rahmanir-Rahim. Tidak ada getaran sama sekali. Nah, itu juga perhatikan, jangan sampai seperti itu. Jadi ada yang berlebihan dalam menyembunyikan, ada yang berlebihan dalam membacanya. Ini dua-duanya tidak pas. Jadi bagaimana? Ya kita berikan takrirnya. Ya, kita baca dengan takrir Allah. Atau sebagai ulama
disebutkan dalam mengucapkan huruf ra, makhraj atau jalan keluar ketika kita mengucapkan huruf itu dipersempit makhrajnya. Ya, awal atau misalkan ujung punggung lisan bertemu dengan gusi, ya kan? Bertemu dengan gusi gigi sebelah atas. Jadi otomatis di situ ada tasahhur shaghir. Kata para ulama, ada di sini lubang kecil. Nah, dari sinilah suara keluar. Maka kata para sebagian ulama, semakin kecil lubang tersebut, maka semakin bagus takrirnya. Jangan dilebarkan. Kalau dilebarkan, getarannya jadi banyak. Tapi persempitkan dia. Begitu. Rahmanirrahim. Persempitkan ini. Itu yang perlu diperhatikan di sini dalam mengucapkan huruf ra. Kalau dilebarkan, dikasih lubang lebih besar, maka akan kedengaran takrirnya banyak. Lihat, berarti melebar dia. Tapi persempit ujungnya, di situ ada tasahhur shaghir. Ada lubang kecil. Lubang cekung atau misalkan kecil, itu dari situlah suara keluar. Gitu kan? Baik, ini perlu diperhatikan di sini. Jadi kata beliau sini, perhatikan dua ini. Jangan sampai berlebihan dalam baca takrir sehingga keluar ro'at, banyak huruf ra, dan jangan sampai berlebihan dalam menyembunyikan. Ini terkadang mereka salah faham dari perkataan Imam Ibnul Jazari, wa akhfi takriran idza tushaddad, dan sembunyikanlah takrir terlebih-lebih kalau misalkan dia bertasydid. Maksudnya disembunyikan, jangan disembunyikan secara keseluruhan mutlak. Maksudnya supaya benar-benar kita hati-hati dalam membaca takrirnya. Jangan sampai berlebihan dan jangan sampai disembunyikan sama sekali tidak ada takrir. Itu maksudnya. Jadi sebagian salah paham perkataan Imam Ibnul Jazari. Gitu. Paham di sini, Pak ya? Jadi dalam baca roh seperti itu. Ar-Rahmanir-Rahim. Di situ ada getaran, tapi getarannya itu tuh sudah. Sebagai ulama menjelaskan jangan sampai lebih dari dua getaran. Sempitkan jalan keluarnya dari lubang tadi yang Nabi bilang, supaya tidak melahirkan huruf ra yang sangat banyak gitu, ya. Atau berlebihan dalam menyembunyikan, itu kedengaran to, itu pasti to kedengaran. Rahim, seolah-olah huruf to, kalau tidak ada getaran sama sekali, gitu ya. Ini untuk masalah huruf ra yang perlu diperhatikan oleh seorang qari membaca Al-Quran, ya. Jangan sampai dibaca berarti kedengaran takrir banyak, getarannya banyak. Kemudian lubang atau yang keluar, jalan keluar suara makhraj tersebut akhirnya jadi besar. Seharusnya kan perkecil dia. Kan katanya tasahhur, lubang kecil, jadi besar kedengarannya. Begitu. Itu dua-duanya tidak tepat, ya, tidak tepat. Nah, kemudian nanti untuk pembahasan masalah huruf ra ini, ada ra di sini saatnya dibaca tafkhim, tebal, dan ada juga saatnya ra dibaca tarqiq tipis, ya. Sekarang ada ingin tanya tuh, huruf hijaiyah yang dibaca terkadang tafkhim, tebal, terkadang tipis, itu ada berapa? Ada 3. Baik. Yang pertama huruf apa? Huruf alif. Alif maksudnya si alif madiyah, ya kan? Alif madiyah. Ini saat yang pertama. Alif ini melihat huruf yang sebelumnya. Faedahnya lihat huruf sebelum, mengikuti huruf yang sebelumnya. Kalau huruf sebelum alif itu huruf yang tafkhim, salah satu huruf tafkhim, maka alif jadi tebal, ya kan? Tapi kalau sebelumnya huruf istifham, huruf yang dibaca tipis, maka alif jadi tipis. Ini yang pertama. Baik. Kemudian kedua huruf lam. Tapi lam di sini di mana lamnya? Apakah seluruh huruf lam? Tidak. Tapi kapan? Iya, lam yang terdapat dalam lafzul jalan kalimat Allah. Terkadang tebal, terkadang tarqiq. Tapi al-aslu fil lam, asal dalam huruf lam apa? Tebal atau tipis? Tipis. Ya, asal dalam membaca huruf lam itu dibaca tipis. Boleh tebal, boleh tipis, tapi khusus pada kalimat Allah saja. Makanya ini ada khusus pembahasan. Nanti dua. Yang pertama alif tadi. Alif faedahnya sesuaikan dengan atau
itu justru melihat huruf yang setelahnya. Kalau huruf yang setelahnya tafkhim, gunnahnya jadi tafkhim. Kalau huruf yang setelahnya tarqiq, gunnahnya jadi tarqiq. Nah ini jadi antara alif dengan gunnah berbalik. Seperti misalkan min qabl, nun dengan qaf. Kita lihat sini nun ada gunnah, setelahnya qaf, maka gunnah di sini jadi tafkhim tebal. Min sol. Setelah nun huruf shad, huruf yang tebal, maka gunnahnya jadi tebal. Min sultan. Nun dengan sin huruf yang tarqiq, maka gunnah di sini jadi tarqiq. Nah, itu kalau gunnah ya. Kalau gunnah justru mengikuti huruf yang setelahnya, sedangkan alif disesuaikan dengan huruf yang sebelumnya. Itu kaidah yang perlu diperhatikan di sini. Baik. Itu dua, alif, lam. Yang ketiga apa? Huruf ra di sini. Huruf ra juga sama ya. Ada saatnya dibaca tafkhim, ada saatnya dibaca tarqiq. Ada saatnya dibaca tebal, ada saatnya dibaca tipis. Makanya nanti untuk pembahasan ini ada khusus ya, pembahasan tertentu. Baik. Tapi sekarang ada ingin tanya, ra dibaca tebal, ra dibaca tipis, apakah makhrajnya berbeda? Dari segi makhraj ada perbedaan enggak? Di saat kita mengucapkan huruf ra yang tafkhim, yang tebal, dengan huruf ra yang tarqiq tipis, ada enggak perbedaan dari sisi makhraj? Enggak ada. Yang berbeda apanya? Dari mana? Di mana sisi perbedaannya? Pengucapannya. Yang lain? Apa yang berbeda? Baik, muakhkhar al-lisan. Apa arti muakhkhar al-lisan? Ya, pangkal lidahnya. Di saat kita mengucapkan huruf ra yang tebal, muakhkhar al-lisan yartafi', terangkat ke atas. Sedangkan di saat kita membaca huruf yang ra yang tipis, maka pangkal lisan itu munhadir, itu turun. Itu. Adapun dari sisi makhraj tidak berbeda. Makanya maksudnya Anda jelaskan seperti ini supaya nanti tidak ada pertanyaan. Ustaz, gimana kalau misalkan kita membaca ra itu kan ada saatnya dibaca tafkhim, tebal, ada saatnya dibaca tipis. Apakah makhrajnya berbeda? Nah, supaya ini pertanyaannya tidak terulang lagi. Kita bilang makhraj tidak ada perbedaan. Seluruh huruf-huruf yang tafkhim dan tarqiq, terkadang tafkhim, terkadang tarqiq, maka pada huruf-huruf tafkhim semuanya muakhkhar al-lisan, pangkal lisan itu terangkat, sedangkan selainnya tidak. Itu saja yang menjadi perbedaan. Ya, baik. Paham di sini Pak masalah huruf ra ya? Itu ra yang perlu diperhatikan dalam masalah sifat takrir di sini. Jadi sekali lagi jangan sampai kita membaca berlebihan takrirnya, jangan sampai kita juga berlebihan dalam menyembunyikan takrirnya. Seolah-olah huruf ra atau huruf dal yang ditebalkan gitu. Gitu ya. Nah, jadi ini sifat yang kelima. Sifat yang kelima. Yang pertama kan apa? Sofi, yang tidak memiliki lawan ya. Yang kedua, qalqalah. Yang ketiga, lin. Yang keempat, inhiraf. Yang kelima, takrir. Nah, nanti baru kita bahas yang keenam itu tafasyi. Tapi masih ingat ya, waktu yang sudah kita jelaskan pada pertemuan yang lalu, kalau huruf hijaiyah kaitannya dengan sifat, berapa jumlahnya? Lupa lagi kali ini. Ini sudah sering alhamdulillah, supaya nggak salah nih. Baik, dari yang mudah dulu. Jumlah huruf hijaiyah yang wajib berapa? Sepakat 29. Baik, 1 29. Kemudian kalau dikaitkan huruf hijaiyah dengan alif lam, maka berapa jumlah huruf hijaiyah? Alif lam 28. Jangan sampai lupa 28. Untuk syamsiyah 14, qamariyah 14. Jadi jumlahnya 28. Yang tidak masuk apa? Alif. Karena alif sukun tidak mungkin lam bertemu dengan sukun lagi. 28. Jadi harus bisa dijawab. Berbeda di sini ada, atau misalkan di sini tidak masuk huruf alif. Jumlahnya 29, masuk alif kalau secara keseluruhan. Tapi kalau kaitannya dengan alif lam, jadi berapa? 28 tadi. Satu. Kemudian, kalau huruf hijaiyah kaitannya dengan nun sukun atau tanwin, berapa jumlahnya?
nun sukun atau tanwin? Subhanallah, udah lupa lagi. 28 juga. Ini harus disimpan dong di sini. Ini gimana nih? Pertemuan cuma sebulan gitu, jarak-jarak sebulan udah lupa. Ya, nun. Kalau kaitan huruf hijaiyah kaitannya dengan nun sukun atau tanwin, maka jumlah huruf hijaiyah berapa? 28. Berarti apa yang tidak masuk? Alif juga, nggak mungkin nun sukun atau tanwin bertemu dengan alif. Jadi berarti 28. Ya kan? Jadi berarti kalau antum ditanya huruf apa saja? Huruf apa saja yang tidak mungkin terletak atau jatuh setelah huruf nun sukun atau tanwin? Huruf apa saja? Alif, waw, ya, maddiyah. Ini tidak mungkin sama sekali, abadan, nggak mungkin sama sekali. Ya kan? Baik. Kemudian tanya lagi, huruf hijaiyah kalau kaitannya dengan makhraj dan sifat, maka jumlah huruf hijaiyah berapa semuanya? Nah, baru 31. Apa yang bertambah di sini? Kan tadi huruf hijaiyah 29 yang wajib. Tapi kalau kaitannya dengan makhraj dan sifat berarti jadi 31. Apa yang bertambah? Waw dan ya. Waw dan ya, tapi maksudnya harus ditafsir. Waw dan ya maddiyah maksudnya di sini. Huruf mad. Kalau tidak dikatakan waw dan ya maddiyah, karena dalam yang 29 juga sudah ada huruf waw, sudah ada huruf ya. Tapi kalau kita katakan waw dan ya maddiyah, nah baru. Baik. Nah ini harus benar-benar difahami di sini. Jangan sampai lupa. Jangan sampai lupa. Gitu. Jadi seperti itu urutan-urutannya. Kalau ditanya secara keseluruhan 29. Tapi kalau kaitannya dengan alif lam 28. Kaitannya dengan nun sukun atau tanwin atau lam sukun dan mim sukun 28 juga. Tapi kalau kaitannya dengan makhraj dan sifat baru 31. Seperti itu. Baik. Ini sering ada ulang-ulang seperti ini supaya tidak terjadi kesalahan lagi, supaya tidak terjadi kesalahan. Dan supaya nanti tidak ada berpendapat, oh huruf hijaiyah itu tuh masa 31, apa tambahannya? Nah begitu. Maksudnya 31 kalau kaitannya dengan makhraj dan sifat. Gitu. Gimana? Sudah paham ya? Semuanya jelas ya? Baik. Sekarang kita lanjut kepada sifat tafasyi. Sifat yang keenam dari sifat yang tidak mempunyai atau yang tidak memiliki lawan kata adalah tafasyi. Apa yang dimaksud dengan tafasyi? Di sini beliau menjelaskan, menurut bahasa, tafasyi itu bermakna al-ittisa', artinya meluas, melebar, luas gitu. Ya. Adapun menurut istilah, yang dimaksud dengan tafasyi adalah intisyaru shawti shin min makhrajihi hatta yasqadima bis-safhati ad-dakhiliyati lil asnanil ulya was sufla, yang artinya tersebarnya suara shin. Suara shin tersebar ketika kita mengucapkannya dari makhrajnya, ya tentunya mau dari makhrajnya, sehingga menabrak dinding dalam gigi-gigi atas dan bawah. Jadi tersebar suara penuh di mulut kita ini. Sehingga karena akibat seperti ini atau terjadi seperti ini, jadi suara itu bagaimana menabrak dinding dalam bagian gigi-gigi atas dan bawah. Asya, sya, shi, su, minas syaitani, minas syaitani. Nah begitu. Jadi suara itu kedengarannya penuh di mulut. Sya, shi, su, bash atau ash, begitu. Berbeda dengan huruf sin, as. Di sini tidak meluas. Tapi di sini suaranya itu tajam, as. Nah makanya di sini tidak memiliki tafasyi, tapi dia memiliki sifat sofir, ketajaman suara. So, sa, sama zai, az, as. Tapi kalau di sini tidak. Di sini
Itu secara istilah. Jumlah hurufnya di sini ada satu, yaitu huruf sin. Sekarang apa sebab penamaan tafasyi? Beliau mengatakan disifati dengan tafasyi karena apa? Angin atau udara menyebar pada mulut yang keluar bersamaan tatkala mengucapkan syin. Ya, kan kita sudah tahu, bisa merasakan lah gitu. Berarti kalau misalkan kita membaca atau ada seorang membaca huruf sya itu dengan minas, nah ini berarti di sini tidak terjadi intisar, tidak terjadi intisar, tapi di sini sofir kedengarannya, ketajaman suara, haddatus shaut atau haddatus lisan seperti itu. Berbeda dengan sya sini, ya intisar minas syaitani seperti itu, ya masyura syu'uba syihab syahrun asyahru, ya seperti itu. Minas syaitani asyi asyu seperti itu. Baik. Bisa dipahami Pak di sini? Bisa ya? Seperti itu. Coba sya shi syu coba. Coba a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Coba a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Minasy syaithani. Jangan dikonyongkan dia disanya Pak Jaminas. Jangan dikonyongkan disanya. Yang sini harokat fathah. Ini sudah sering kita ulang-ulang masalah ijma'ul harokat waktu itu sudah. Jadi kalau sya itu bukan pasangannya monyong atau fathah, tapi monyong itu kalau dhamma. Jangan sampai kita baca minasya, nah gitu. Terkadang ada seperti itu membaca sya, minasya, itu berarti tidak tepat dari sisi ijma'nya. Karena kaidahnya ingat, infitahus syabatan pada harokat fathah, dhammus syabatan kalau dhamma memonyongkan, membuka kalau fathah yaitu inkhifadul fakki sufali kalau dia kasrah menurunkan rahang sedikit ke bawah. Itu kaidah-kaidah dalam masalah ijma'ul harakat. Ya. Baik. Baik, sifat tafasyi gimana Pak? Jelas? Sudah? Mafhum di sini? Nah, paling nanti kita praktek aja insyaallah ya. Jadi seperti itu Pak. Itu pengertian daripada tafasyi. Bahkan Anda pernah membaca sebagian atau sebuah buku, ada sebagian ulama membaca tafasyi itu menjadi tiga, tafasyi kubra, tafasyi wusta, dan tafasyi sughra. Ada sebagian seperti itu. Kalau misalkan dia tafasyinya kubra, kalau sya itu bertasydid dan berharokat, maksudnya bertasydid minas, nah seperti itu. Bertasydid kan? Itu kubra dia. Itu kubra. Bisa dia bertasydid. Kemudian baik itu misalkan dia bertasydidnya fathah, dhamma, kasrah, pokoknya bertasydid. Kemudian wusta kalau dia itu sukun. Misalkan mashkura itu wusta. Nah, yang satu lagi sughra di saat huruf sya itu berharokat tapi tidak bertasydid dia. Nah, itu. Ada sebagian pendapat seperti itu. Maksudnya kita mendengarkan tadi kan suara itu tersebar saat kita mengucapkan huruf shin. Di saat kita membaca huruf shin bertasydid, maka kedengaran suara tersebar itu lebih kedengaran besar. Minasya. Begitu, ya kan kedengarannya? A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Kedengaran lebih besar, lebih banyak gitu. Kemudian ada yang kalau sughra awusta tadi, kalau dia sukun saja, mashkura. Itu wusta. Nah, yang satu lagi sughra di saat dia berharokat tapi tidak bertasydid. Seperti misalkan syihab, syu'uba, syahrun. Dia berharokat tapi
tapi dia tidak bertasydid, itu sugha begitu. Itu sebagian ulama jelaskan tingkatan-tingkatan tafasyinya begitu. Nah, baik. Sekarang kita lanjut sifat istiqalah. Nah, istiqalah. Anda yakin atau dari penjelasan di sini paham sudah? Mungkin yang nanti kita pas di prakteknya aja yang mungkin kita masih kurang pas atau gimana begitu. Adapun kalau penjelasan dari muallif penulis buku sini, insyaallah bisa gampang dipahami lah begitu ya. Tapi nanti yang terpenting bagi kita bagaimana kita mentatbikkan atau mempraktekkan satu persatu. Baik. Kemudian sifat yang ketujuh yaitu sifat istiqalah. Definisinya secara bahasa istiqalah adalah al-imtidad, artinya memanjang. Secara bahasa al-imtidad itu memanjang. Adapun menurut istilah adalah indifa'ul lisani qalilan ila al-amam ba'da istidamihi bi makhrajil dhad hatta yulamis ra's al-lisani usul al-thaniyatayn al-ulyayayn wa dhalika tahta ta'thir al-hawa' al-madghut khalf al-lisan. Yang artinya terdorongnya lidah sedikit ke depan. Misalnya kita mengucapkan huruf misalkan huruf dot ini, dot ya, ini cuma satu juga ada huruf do, di, du, ba. Nah, kata beliau di sini, di saat kita mengucapkan ini, maka lidah ini akan terdorong sedikit ke depan. Ya, satu. Setelah apa kata beliau? Ba'da istidamihi, setelah bertabrakannya dengan makhraj dot. Sehingga ujung lidah menyentuh pangkal gigi seri atas. Ya, antum harus perhatikan di sini. Karena saat kita membahas masalah sifat ini masih ada hubungan dengan makhraj. Jadi jangan sampai antum melupakan makhraj-makhrajnya. Ini masih ada hubungannya. Otomatis kan misalkan saat kita menyebutkan atau menjelaskan tentang sifat, maka pembahasan makhrajnya juga ini harus kita ketahui. Kan di sini katanya terdorongnya lidah. Kemana? Ke depan. Sedikit aja. Setelah bertabrakan dengan makhraj dot, otomatis berarti makhraj dot harus kita tahu di mana makhrajnya. Masih ingat nggak di mana makhraj huruf dot? Apa? Ya, hafatul lisan. Salah satu apa? Tepi lisan atau sisi lisan atau dua-duanya ma'an. Salah satu kiri, kanan atau dua-duanya sekaligus. Ya. Menyentuh dengan apa? Geraham atas. Ya. Kalau misalkan yang kanan berarti dengan kanan, geraham kanan. Yang kiri berarti dengan kiri. Kalau dua-duanya berarti dua-duanya. Nah, tergantung kita misalkan antum ini hur diserahkan kepada masing-masing. Antum bisanya yang mana? Kalau bisa sebelah kiri, udah sebelah kiri. Kalau lebih mudah bagi antum sebelah kanan, sebelah kanan. Kalau bisa dua-duanya ahsan. Gitu ya. Nah, itu makhraj huruf dot. Terus sehingga ujung lidah, ujung lidah menyentuh pangkal gigi seri atas. Dan hal tersebut di bawah pengaruh udara yang tertekan di belakang lidah. Perhatikan. Di saat kita dulu membahas masalah makhraj huruf dot. Jadi yang tepat tadi seperti itu. Salah satu tepi lisan atau sisi lisan atau dua-duanya menempel dengan geraham atas. Nah, lihat. Kata para ulama, makanut dhatti walittika, tempat yang ditekan itu di saat kita mengucapkan huruf dhat. Apa yang ditekan di situ? Ujung lisan ke gusi atau sisi lisan ke geraham? Sisi lisan ditekan ke mana? Geraham. Bagaimana kalau misalkan ujung lisan dengan gusi? Hanya ini ulama talamus. Ini hanya menyentuh saja. Jangan sampai makan dhati dalam mengucapkan huruf dhati itu ujung lisan dengan gusi itu terbalik. Nah, itu yang perlu dipahami di sini. Makanya seperti yang dijelaskan oleh Dr. Ghalib Quduril Hamad dalam kitab beliau Al-Bahth fi Ilmi Tajwid, beliau di situ membedakan antara dhatnya orang-orang dahulu dengan dhatnya orang sekarang. Kebanyakan dhatnya perbedaannya salah satunya kata beliau, kalau dhatnya orang dahulu itu makhrajnya sisi lisan itu menekan ke geraham, adapun ujung lisan
dengan gusi hanya menyentuh saja, talamus. Sedangkan kalau sekarang kata beliau kebanyakan orang membaca dot sekarang itu justru makan dot walitika, tempat yang ditekan itu kata beliau ujung lisan ke gusi, bukan sisi lidah ke geraham. Itu kata beliau terbalik, itu bukan dot, tapi kata beliau apa? Ad-dalul mufakhamah, itu dal yang ditafkhimkan, dal tapi dibaca tebal. Itu yang perlu dipahami di sini. Makanya memang di antara huruf hijaiyah yang paling susah diucapkan itu adalah huruf dot. Soalnya kita terkadang sering itu atau paling banyak di antara kita mengucapkan dot itu terbalik, bukan dot tapi dal yang dibaca tafkhim. Dal yang dibaca tebal. Perbedaannya seperti contohnya lihat. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Lihat, walad. Ini berarti apa yang ditekan di sini? Ujung lidah yang menekan ke gusi. Ujung lidah menekan ke gusi. Ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Begitu. Tapi kalau misalkan yang ditekan itu sisi lidah, gusi memang ikut, tapi hanya jangan sampai dia benar-benar tekan. Hanya mulai masa di sini kan tadi kata di sini talamus. Yulamis harasal lisan usul asaniyatul ulya. Jadi kita situ talamus saja. Jadi ghairil maghdubi 'alaihim dengan walad di samping itu juga kita memberikan sifat rakhawah di situ, mengalirnya suara dengan sempurna. Jangan sampai kita membaca dot itu dengan syiddah jadinya, menahan suara dengan mutlak seperti walad. Ini syiddah seolah-olah. Sedangkan huruf dot itu bukan huruf syiddah tapi huruf rakhawah. Rakhawah maksudnya saat kita membaca suara mengalir dengan sempurna. Kebalikan dari syiddah, syiddah tertahan dengan sempurna. Jadi masih ada suara mengalir. Ghairil maghdubi 'alaihim mengalir suara. Bukan walad. Terputus suaranya, tertahan langsung mutlak. Itu syiddah. Begitu. Paham di sini ya? Nah, itu untuk huruf dot. Wahfil lahuma wahfil. Nah, perhatikan, tekan di sini sisi lidah. Jangan sampai wahfil. Nah, ini seolah-olah yang ditekan di sini ujung lisan dengan gusi. Dan jangan juga sampai seperti sebagian orang yang berlebihan dalam mengucapkan huruf dot. Kalau dulu ada diajarin, katanya kalau mengucapkan huruf dot itu harus ke kanan, samping kanan mengucapkan dotnya. Dot. Itu katanya biar keren gitu, biar mantap gitu. Enggak dong. Justru kalau kasar itu katanya salah, nggak pas. Wah, dari mana? Ya gitu. Dot, ling, bu. Susah. Gimana kalau coba? Sekarang tanya, kalau misalkan harokat dhamma kan monyong, ya enggak? Tapi katanya ke kanan ini nggak berlawanan apa? Coba praktekkan itu. Kalau fathah mungkin bisa, tapi coba kalau monyong, susah. Gimana coba? Nggak bisa. Mungkin bisa juga bisa, tapi cepat pegangnya udah. Itu. Jadi anak memang dulu diajar seperti itu sama guru Quran. Waktu anak belajar di pesantren gitu, pesantren NU dulu seperti itu. Katanya harus gitu, harus do, li, du. Nah, sekarang kita tanya, bagaimana kalau pas harakat dhammah, dia katanya harus ke kiri, ke kanan. Tapi sedangkan dhammah harus dikedepankan. Berlawanan atau tidak? Berlawanan gimana? Enggak bisa. Kecuali kalau dimonyongkan dulu baru di ini kan. Misalnya itu harus ke kepala baru. Ini susah, berlebihan, ya enggak? Susah seperti itu. Iya, memang katanya harus seperti itu baru katakan fasih. Ya, bukan
bukan fasih jadinya nanti atau fasid. Bukan makin fasid. Rusak sudah. Itu. Atau misalkan kalau dhad dalam satu ayat itu misalkan ada 6. Baru satu ayat mungkin kita udah kenal baca Qur'annya itu ya enggak? Malah dulu mungkin bukan huruf dhad saja, pokoknya semua huruf tafkhim, terutama huruf shad, dhad, ta, dha itu kata beliau, kata guru-guru Anda dulu harus seperti itu pengucapannya. So, dha, dha, harus seperti itu. Itu pun enggak boleh ke kiri, harus ke kanan. Jadi padahal baru 2 ayat aja nanti capek tuh. Misalkan ihdinas siratal, udah capek gitu. Ya, apalagi nanti bibirnya nggak balik lagi langsung. Baru udah. Makanya seperti itulah. Jadi bukan memudahkan, tapi justru itu menyusahkan. Makanya kalau kita misalkan mempelajari sesuai dengan apa yang dijelaskan para ulama, ini insya Allah justru akan memberikan kemudahan dan ketenangan kepada kita, nyaman dalam membacanya, enggak? Enggak ada takalluf, enggak berlebihan, enggak sampai kita misalkan sampai memaksakan diri, enggak. Ini kalau sudah seperti itu sudah mereka berbicara tanpa ilmu. Kalau ditanya juga sanadnya dari mana, enggak ada seperti itu. Anda sepanjang yang setahu Anda gitu ya, yang Anda pelajari, enggak ada salah satu ulama pun ulama kawan yang menyampaikan dan membaca huruf shad atau huruf tafkhim itu dengan ke kanan atau kiri. Shadha, enggak ada. Kecuali mungkin dia penyakitnya seperti itu. Penyakit harus setiap dia ngomong ke kanan, ya itu beda ya enggak. Tapi al-aslu enggak, asalnya enggak. Nah, itu. Jadi perlu dipahami di sini ya. Buat seperti itu. Baik. Nah, makanya ini diperhatikan di sini untuk huruf dhad ini. Jadi jelas dari pengertiannya tertorongnya suara, ayat tertorong lidah sedikit ke depan. Otomatis kan, otomatis ini lidah itu sedikit ke depan. Terus setelah apa katanya? Bertabrakan dengan makhraj ini. Makhrajnya tadi kan itu yang ditekan sisi lisan salah satunya atau dua-duanya ke geraham. Otomatis ini lidah terdorong. Ya enggak? Dengan sebab ini kata beliau bagaimana? Ujung lisan menyentuh pangkal. Lihat, menyentuh. Perhatikan kata-kata yulamis, talamus, mulamasah. Menyentuh pangkal gigi atas atau gusi misalkan. Dan hal tersebut ini bawa pengaruh udara yang tertekan di belakang lidah. Ya jelas. Itu yang dikatakan dengan istiqalah. Berarti kalau kita membaca dengan ghairil maghdubi alaihim walad. Nah, yang pertama dia sudah dari sifatnya sudah kedengarannya syiddah bukan lagi rokhawa. Kemudian kedua dari sisi makhrajnya itu bukan dhad tapi dal yang dibaca tafkhim tebal. Berarti dari dua-duanya tidak tepat bacanya seperti itu, ya kan? Nah, di sini ada beberapa contoh. Sini waqfid lahuma tafidu ya dhiza anqadha dhahrak. Begitu ya. Itu untuk huruf dhad. Baik, sekarang coba kita baca siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Coba dibaca. Kita praktek dulu di dhad ini. Nah, siapa silakan baca satu ayat ini, silakan. Ya silakan Pak. Coba diulang lagi Pak. Di awalnya baca tebal Pak. Oh, ghairil. Nah, tapi di sini perhatikan Pak, jangan sampai huruf dhad di sini seolah-olah dia mendekati atau dia sudah ke arah huruf dha. Nah, perhatikan. Soalnya kata para ulama antara huruf dhad dengan huruf dha ini dari sisi sifat hampir sama, cuma beda satu.
Sifatnya sama semuanya, cuma bedanya satu aja di istiqalah. Kalau Allah tidak memiliki sifat istiqalah. Baik dari sisi misalkan kalau kita lihat jahar sama-sama jahar. Kemudian rokhawah sama-sama sifat rokhawah. Isti'la sama-sama sifat isti'la. Itbaq sama-sama itbaq. Ismat sama-sama ismat. Cuma bedanya God ada sifat istiqalah, sedangkan huruf dha tidak ada sifat istiqalah. Itu aja bedanya. Makanya sering terjadi antara huruf dha dengan dha ini ketukar gitu. Jadi makanya di sini juga ini harus benar-benar perhatikan dalam membaca huruf dha, jangan sampai ketukar dengan huruf dha atau sebaliknya begitu. Ya. Baik. Nah, seperti itu, Pak. Baik, yang lain silakan. Silakan, Pak. Di ghairil maghdubi, di ghairinya jangan sampai dikorporkan, Pak. Jangan dibantukan ya. Ghairil maghdubi, tapi diberikan sifat rakhawah ya, suara mengalir sempurna. Ghairil maghdubi alaihim waladdallin. Coba. Ghairil maghdubi alaihim waladdallin. Baik. Nah, yang lain silakan. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Baik. Yang perlu juga diperhatikan di sini masalah huruf dhad ya. Ini jangan sampai di sini di pipi ada gelembungnya. Gelembung di pipinya kiri kanan. Nggak ada kaitannya di situ, nggak ada kaitannya. Jangan sampai di pipinya sini ada seolah-olah gelembung di situ ya. Kemudian perhatikan juga di sifat lin, yaitu ya sukun fathah sebelumnya atau sukun fathah sebelumnya. Ini kadang kita juga mendengarkan ghair seperti ghairi, bukan ghair tapi ghair. Ini salah. Ghairi, ghair. Jadi ghair bukan ghair. Kalau ghairi itu yang tepat. Ghairi bukan ghair. Jangan ghairil, ghairi. Nah, kalau ghairi itu nggak tepat lagi. Tapi ghair bukan ghair. Perhatikan sini, jangan ghairi. Itu biasanya kalau ya sukun sebelum fathah, ini sering kedengaran kepada e-nya. Siratal ladzina an'amta 'alaihim alaihim. Enggak, bukan alaihim. Alaihim, bukan alaihim. Nah, gitu ya. Seperti itu. Baik. Yang lain silakan. Siratal ladzina. Contohkan huruf dhad sama dha di sini. Yang dhad. Silakan. Ayo, yang lain. Contohkan yang lain. Ainnya Pak, jelas huruf ainnya. An'amta. Ini Pak, diperhatikan perbedaan antara hamzah dengan ainnya. Jangan sampai terbalik atau jangan sampai sama. Maksudnya antara huruf ain dengan huruf hamzah. Makhrajnya kan siratal ladzina an'amta. Jangan an'amta atau jangan sama an'amta atau an'amta. Soalnya kalau huruf ain berubah menjadi huruf hamzah, maknanya akan berubah langsung. Akan berubah. Atau misalkan huruf hamzah menjadi huruf ain akan
Itu maknanya, jadi maknanya berbeda. Bukan Tuhan semesta alam lagi maknanya, bukan. Tapi apa? Tuhan pemelihara penyakit. Alam itu jadi penyakit nanti. Kalau ain berubah menjadi huruf hamzah, Rabbil alamin, jadi Tuhan pemelihara penyakit artinya. Ini juga sama nanti, siratal ladzina an'amta alaihim. Nah, coba diulang lagi, Pak. Perhatikan di huruf ain sama hamzahnya, ya. Silakan, Pak. Coba sekarang Pak, di ini Pak, a, i, u, a, huruf hamzah coba. A, i, u, a. Ulangi lagi. A, i, u, a, coba. Hamzah. Ya. A, i, u, a. Jangan a, jangan terlalu itu Pak. Ulangi lagi. A, i, u, a, coba. Itu masih ada seolah-olah termasuk dengan huruf ain. Sekarang coba ini dulu Pak. A, i, u, a. Coba. A, i, u, a. Hampir sama. Kedengaran hampir sama. Coba diulang lagi Pak. Dari hamzah. A, i, u, a. Coba. A, i, u, a. Ya, sekarang a, i, a, coba. Ain. A, i, u, a. A, i, u, a. Ain, Pak, coba. A, i, u, a. Hamzah sekarang coba. A, i, u, a. Ain. A, i, u, a. Mulai, coba sekarang dibaca lagi, Pak. Siratal ladzina. Itu masih kedengaran huruf ini ya Pak ya. Ain dengan hamzahnya belum begitu jelas. Nah ini Pak harus jelas ini. Soalnya nanti kalau misalkan berubah artinya, berubah hurufnya, maka maknanya juga akan berubah langsung. Nanti kalau misalkan dibaca siratal ladzina an'amta dengan huruf ain misalkan berubah menjadi hamzah alaihim, itu nanti artinya yaitu sertifikat orang-orang yang engkau berikan seperti auman singa, nanti berubah artinya. Itu artinya nanti seperti itu. Sertifikat nanti yang kau berikan seperti auman singa. Bukan jalan orang-orang yang kau beri nikmat lagi artinya. Langsung berubah artinya jauh sekali. Alaihim nanti auman singa artinya. Nah, jadi perhatikan di sini antara huruf hamzah sama huruf ain. Siratal ladzina an'amta 'alaihim, an'amta 'alaihim, ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Begitu Pak. Sekali lagi Pak, coba dibaca lagi sekali lagi. Nah, itu hamzah Pak ya. Yang pertama hamzah. An'amta. Coba. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Nah, nanti terus untuk lebih dilatih lagi Pak ya, perbedaan antara hamzah sama huruf ain gitu ya. Baik. Nah, yang lain silakan baca yang lain.
Kalau bisa huruf ainnya jangan terlalu ke dalam banget, jangan an'amta biasa aja ya. Siratal ladzina an'amta jangan an'amta 'ala. Coba ulang lagi. Nah, di ainnya juga masih di ini ya. Baik, yang lain silakan. Yang mau baca silakan yang lain. Itunya Pak dotnya masih kurang pas di ininya, di sisi lidahnya. Walau harus terasa. Jadi yang tekan itu tuh sisi lidah dengan tahan. Coba diulang Pak. Ghairil maghdubi. Nah, baik. Nanti terus untuk lebih dilatih lagi Pak. Itu seolah-olah itu masih dal ya, seperti ghairil maghdubi dengan du li bal. Jadi dengan do di du itu seolah-olah dal. Kebalik dengan sebagian orang ghairil maghdubi itu kedengaran dal. Tapi pas di alhamdu kedengaran dot. Alhamdulillah kedengaran dot gitu. Tapi pas tidaknya pas di dot kedengaran dal. Ghairil maghdubi kedengaran dal. Tapi pas di alhamdu dotnya kedengaran. Alhamdulillah. Iyyaka na'budu kedengaran dot. Memang ini harus yang latihan ya, kita harus terus latihan. Soalnya memang ulama juga sudah menjelaskan itu, apalagi kalau berharakat dhammah itu harus benar-benar kita hati-hati huruf-huruf yang semakhraj atau yang berdekatan. Karena itu sering terjadi kesalahan. Seperti misalkan kaf dengan qaf pada harakat dhammah. Jangan terbalik. Kalau terbalik maknanya langsung berubah. Kul walam yakul, jangan walam yakul lahu kufuwan. Seolah-olah huruf kaf berubah menjadi qaf. Yang seharusnya qaf berubah menjadi kaf. Kul huwa kaf bukan qaf gitu. Mau itu paling gampang berubah seperti itu. Alhamdu. Nah, itu sedikit aja ini kegeser makhrajnya, udah langsung dia dot yang keluar bukan dal. Kan kalau dal itu memang harus tipis. Dadi bad. Nah begitu. Nah, perbedaannya jelas kan? Kalau da itu ujung lisan dengan pangkal gigi. Dadi bad ada dadi bad. Jangan sampai ujung lidah bertemu dengan langit-langit. Dadi bad itu ujung lidah pas, tapi langit-langit dia. Tidak tepat. Seharusnya ujung lidah dengan usul ats-tsanaya al-ulya, pangkal gigi. Makanya dadidu bad iyyaka na'budu dadidu bukan dadidu dadidu. Itu ujung lidah dengan langit-langit. Berbeda dengan ujung lidah dengan gigi, pangkal gigi. Dadidu bad dadidu dada. Makanya kan waktu itu sudah dijelaskan. Kalau nggak salah di saat Ustaz Aiman pernah Ustaz Iman ya, Mentorajat pernah menjelaskan begitu saat beliau belajar kepada Syekh Abdurrahman Hudzaify. Beliau berkata, atau Syekh Abdurrahman Hudzaify berkata, supaya Ustaz Iman ini mengajari orang-orang Arab makhraj yang sudah rusak huruf dalnya. Karena banyak juga orang-orang Arab banyak yang sudah rusak dalnya kata beliau. Jadi yang disuruh untuk mengajari mereka ini adalah Ustaz Iman ini, yaitu pengedit buku ini, Ustaz Abu Afnan Al-Rusli. Iya, Aiman Abdillah. Begitu. Jadi tidak semuanya juga orang-orang
Indonesia kan ada huruf D, huruf da, ya enggak? Tapi kalau kita mengucapkannya, kita menempatkan huruf da, D, itu di mana? Coba di saat antum mengucapkan, di mana gitu, di mana huruf dalnya di situ? Antum taruh. Lagi-lagi. Nah, makanya di saat kita baca Quran sedikit terjadi seperti itu, karena sudah terbiasa kita mengucapkan huruf seperti itu. Makanya alhamdu. Nah, itu jadi lagi-lagi dia. Iya kan? Anda da. Anda da. Lagi-lagi. Karena dalam bahasa kita itu seperti ada huruf da. Jadi sudah terbiasa lahjah kita setiap hari-hari mengucapkan seperti itu. Maka dalam mengucapkan atau membaca Al-Quran terjadi kesalahan begitu. Nah, tapi coba masakan orang Arab misalkan, atau jamaah-jamaah yang di Indonesia, atau orang Arab yang baru-baru belajar bahasa Indonesia, coba bedakan di saat dia mengucapkan huruf D dengan orang kita, pasti akan berbeda. Kalau mereka yang ini maksudnya yang belum rusak lidahnya, mereka mengatakan tidak ada, pasti seperti itu dalnya. Tapi kalau kita enggak, tidak ada, berbeda kan? Ada di mana? Itu dalnya orang Arab seperti itu. Tapi kalau kita enggak, ada di mana? Karena kita langit-langit. Karena kan enggak, tidak ada da, dadi dubada, tidak ada. Coba dengar orang-orang Arab yang belajar bahasa Indonesia, saat mereka mengucapkan huruf D bahasa Indonesia itu di mana? Dalnya itu pas belum rusak. Tapi kita udah di mana? Makanya pas baca Quran, anda ada, nah ke bawah dia, saudara kan, anda ada, nah itu yang pas, ya enggak? Itu dia. Makanya sampai dia mengatakan saat kita mengucapkan huruf da, usahakan kita membacanya itu harus dalnya seperti orang Arab yang belum rusak lidahnya, bukan ukurannya dalnya orang Indonesia. Karena kita sudah kebanyakan rusak lidahnya. Bukan maksudnya rusak ini dalam pengucapannya. Ya. Pada da. Tidak ada. Nah, tidak ada. Berbeda. Kalau orang mengucapkan tidak ada, berarti itu masih bagus huruf dalnya. Tapi tidak ada berarti nanti dengarkan dia baca Quran. Kalau masih seperti itu berarti sudah rusak huruf dalnya begitu dalam pengucapannya, ya. Nah ini Anda bilang tadi seperti ini, kenapa? Karena memang pada harokat-harokat dhamma sering terjadi terbalik begitu. Alhamdu ghairil maghdub. Nah begitu. Dot dan dot begitu. Ya, baik. Nah silakan, siapa lagi yang mau baca? Silakan. Suratul ladzina an'amta. Silakan. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Nah, nanti tapi kita belum belajar masalah nabar ya. Nabrus shaut belum belajar ya. Nanti ada beberapa ayat atau beberapa perkara harus kita baca dengan istilah nabar, menaikkan atau meninggikan suara pada huruf tertentu supaya jelas antara bertasydid dan tidaknya. Baik, silakan Pak. Siratal ladzina Sopa ya, so, si, su, bal, sirata, si, sirata. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Nah, ada perbedaan di huruf dhad yang pertama dengan dhad yang kedua dalam pengucapannya. Dhad yang pertama sudah, tapi dhad yang kedua yang belum pas. Gitu. Mungkin karena terpengaruh dengan tasydidnya, terpengaruh dengan lamnya begitu ya. Nah, memang terkadang seperti itu kita dalam baca Quran. Ada di sini sudah pas, tapi pas ayat yang lain atau huruf yang lain berbeda lagi begitu. Makanya harus terus dilatih Pak, latih. Nah, baik. Mungkin kita teruskan satu lagi ya, masalah gunnah. Kan ini yang terakhir masalah sifat yang tidak memiliki lawan ya. Kan yang ketujuh tadi istithalah, kemudian yang ke-6 tafasyi, yang ke-8 ini sifat gunnah.
sangat perlu sekali masalah ini dipahami. Masalah gundah ini. Kenapa Anda bilang seperti itu? Karena yang tersebar di kalangan kita, yang masyhur di kalangan kita, dan ini sudah masyhur bahwasanya gundah itu dibaca 2 harakat. Miqdarnya, ukurannya, panjangnya, ya enggak? Itu yang sudah masyhur, yang sudah terkenal di kalangan kita ini, kebanyakan kita. Kalau dikatakan gundah itu berapa, maka kebanyakan menjawab dibaca dengan miqdar harakatain 2 harakat. Padahal yang rajih bahwasanya miqdar ukuran gundah itu tidak ada. Tidak 2 harakat, bukan 3, bukan 4, bukan 6 dan seterusnya. Makanya di sini dijelaskan sama muallif, sama ustaz di sini pendapat para ulama dalam masalah gundah, dan ini kan semua hujah-hujah dari penjelasan para ulama. Dan siapakah yang pertama kali menetapkan gundah itu 2, dan bagaimana bantahan kepada mereka, dan apa yang wajib dalam masalah membaca gundah ini, apakah ada miqdar 2, 3, 4 atau bagaimana, atau misalkan kalau tidak ada miqdar di sini, terus bagaimana kita dalam membaca gundah? Maka di sini akan jelaskan. Sebagai ulama menjelaskan dilihat dari suratil qiraah, disesuaikan dengan kecepatan bacaan seseorang. Tidak bisa ditempatkan atau tidak bisa dijelaskan oh harus 2, 3, 4. Ini justru menyusahkan. Anda kan sering Anda contohkan itu. Kalau misalkan orang mengatakan gundah itu dengan 2 harakat, yang menjawab atau yang menjelaskan gundah itu 2 harakat. Sekarang kita tanya dulu mereka, ukuran gundah bagi mereka itu seperti apa? Gundah itu ukurannya bagaimana? Bagaimana bentuk gunahnya? Dengungnya itu 2 harakat bagaimana? Maka ada sebagian mengatakan 2 ketukan, ya enggak? 2 ketukan, 2 kepalan tangan, 2 denyutan jantung, misalkan. Tapi kalau misalkan kita dengarkan orang mengatakan 2 ketukan, sekarang tanya dia, antara ketukan pertama dan ketukan kedua itu berapa lama kita berikan waktunya? Misalkan, atau ambil 3 orang, 1, 2, 3, suruh coba A, ketuk, coba berikan 2 ketukan dulu, maka dia ketuk 2, ya enggak? Yang atas 1 lagi, berapa itu? 2, berapa itu? Dari 3 orang itu berbeda, terus yang mana mau diikutin? Ya enggak? Itu sebagian. Sekarang katanya 2 kepalan tangan. Coba panggil anak kecil, orang yang dewasa sama orang tua. Suruh mereka gini. Pasti ada perbedaan di antara mereka. Terus yang mana yang mau diikutin? Katanya 2 denyutan jantung. Sekarang coba bawa ke sini 3 orang yang baru lari, yang baru selesai berenang, dan yang baru bangun tidur. Coba pegang ininya. Berbeda enggak? Terus yang mana mau diikutin dari 3 ini? Makanya dengan hujah seperti itu akhirnya udah sebenarnya mereka mengatakan 2 harakat. Itu justru menyusahkan. Itu dari segi ini prakteknya. Kemudian yang dia mengatakan 2 harakat, coba suruh dia membaca. Cari dalam satu ayat yang ada gundah dan yang ada mad asli. Misalkan coba cari, suruh dia baca qul a'udzu birabbin nas. Maka bisa dia baca qul a'udzu birabbin nas. Baru tanya dia, an-nas itu gundah bukan? Iya. Gundah itu situ mad apa? Mad asli. Mad asli berapa harakat? 2. Loh kenapa di sini 2 harakat, di sini 2 harakat tidak sama panjangnya? Malah lebih panjang dari gundahnya, ya enggak? Qul a'udzu birabbin nas. Di mana lebih panjang kedengarannya? An-nas. Padahal a'udzu itu berapa harakat? 2 katanya. Loh, di sini dengan di sini apa bedanya kalau sama-sama 2 harakat? Makanya banyak timbul nanti permasalahan kalau yang mau menentukan harus 2. Nanti ada yang baca, lah itu kepanjangan, gundahnya nggak pas. Terus bagaimana yang pas patokannya 2 harakat itu seperti apa? Susah nanti. Akhirnya itu jadi hujah bagi mereka. Tapi kalau misalkan mereka balik bertanya kepada orang yang mengatakan tidak ada miqdarnya, tapi ada yang perlu diperhatikan. Bagaimana kita menentukannya? Dilihat dari
yang cepat, yang sedang, yang lambat, berbeda-beda. Makanya min hayy suratul qiraah. Kembalikan lihat dari kecepatan bacaan seorang. Nah, sekarang kita akan lihat di sini bagaimana tempo gunnah yang seharusnya yang dijelaskan oleh para ahli ilmu supaya nanti ini bagus ini istilahnya menambah wawasan bagi kita. Karena ini yang sering jadi permasalahan di kalangan kita yang sudah masyhur bahwasanya gunnah itu harus 2 harokat. Apakah seperti itu penjelasan para ulama? Sekarang kita akan jelaskan, kita baca. Yang pertama sifat gunnah dulu. Definisinya adalah sautun yakhruju minal khayshum wa takunu tabi'atan lin-nun wal mim. Artinya suara yang keluar dari rongga hidung yang menyertai huruf nun dan mim. Itu secara istilah. Bahasan gunnah di sini bukanlah tentang pokoknya. Tetapi yang dimaksud adalah gunnah mutawalah yang dipanjangkan lebih dari pokok gunnah. Dengan gunnah yang panjang ini maka ia atau gunnah merupakan sifat bagi huruf nun dan mim pada sebagian keadaan. Maksudnya pembahasan gunnah yang akan dijelaskan di sini bukan pokok gunnah. Maksudnya pokok gunnah. Sekarang tanya, huruf-huruf hijaiyah yang memiliki sifat gunnah huruf apa saja? Mim sama nun. Apapun keadaannya, baik dia berharokat, baik dia sukun, yang jelas mim dan nun tidak bisa lepas dari gunnah karena ini sifat dzatiyah pada nun dan mim. Maksudnya sifat dzatiyah, sifat yang tidak pernah lepas atau tidak pernah terpisah dari nun dan mim, sifat gunnah ini. Tapi terkadang kalau nun berharokat saja, tidak bertasydid. Tanya, apakah ini memiliki sifat gunnah? Memiliki sifat gunnah. Seperti Maliki Yaumiddin. Ada enggak ma di sini ada enggak gunnahnya? Ada, tapi pokoknya asal gunnahnya bukan yang dipanjangkan. Gunnah di situ tidak dipanjangkan, tapi tetap ada gunnah di situ karena memang sudah bawaannya. Sudah asalnya memang sifat gunnah ada pada mim, tapi tidak dipanjangkan. Paham enggak maksudnya? Maka di sini katanya pembahasan gunnah sini adalah bukan masalah pokoknya. Pokoknya maksudnya bukan asal gunnahnya, tapi gunnah yang dipanjangkan. Kemudian seperti contoh yang lain, siratal ladzina an'amta an'am. Ada enggak gunnah pada nun dan mim di sini? Ada, tapi apakah dipanjangkan? Tidak. Tapi sekarang wa amma, ada enggak gunnah? Dipanjangkan bukan? Itu yang akan dibahas di sini. Satu, atau yauma idziyas, ya gitu. Faman ya'mal. Ada enggak gunnah? Ada. Dipanjangkan bukan? Nah, itu yang akan dibahas di sini. Maksudnya gunnah mutawalah, itu dia. Baik. Kemudian tingkatan gunnah. Gunnah memiliki 4 tingkatan. Yaitu tingkatan yang paling sempurna, kemudian yang disebut dengan akmal ma takun, kemudian sempurna atau kamilah, kemudian kurang naqisah, dan sangat kurang angkos ma takun. Nah, yang akan dibahas sini atau yang berkaitan dengan ini cuma 2 yang pertama, akmal kamilah. Itu dia yang masuk di sini mutawalahnya. Akmal ma takun sama kamilah. Karena kalau naqisah itu nanti pada ilham halqi sama ilham syafawi, seperti am itu naqisah. Ada gunnah tapi tidak dipanjangkan. Ada angkos ma takun, maliki. Ma di situ ada gunnah tapi tidak dipanjangkan. Angkos, makanya sangat kurang. Berarti tetap ada, tapi yang ada di situ adalah pokok gunnah tersebut, bukan yang ditambah lagi, bukan gunnah ziyadah, bukan gunnah yang dipanjangkan, itu maksudnya. Nah, makanya dari sisi penamaan aja sudah berbeda-beda. Ada akmal, ada kamilah, ada naqisah, ada angkos ma takun. Nah, ini seperti dalam kitab Hilyatul Tilawah fi Tajwidil Quran, itu jelaskan hal ini. Kemudian di kitab dan perhatikan, tidak semua di buku-buku tajwid dijelaskan tentang maratib atau tingkatan gunnah ini. Tidak semuanya. Banyak sebagian buku itu tidak membahas masalah tingkatan gunnah. Dan banyak di buku-buku yang menjelaskan tentang gunnah itu 2 harokat miqdarnya, ukurannya.
Nah, makanya ini akan kita jelaskan nanti. Walaupun ini sudah tersebar dan sudah masyhur di kalangan kita. Nah, kemudian lihat, pertama gundah yang paling sempurna tingkatan ini ada pada nun dan mim bertasydid dan yang bersifat idgham seperti khairan yarah. Masa kalau misalkan orang baca faman ya'mal mithqala dzarratin khairan yarah. Nah, kalau orang mengatakan 2 harokat, mungkin dia sudah menyalahkan itu. Itu gunanya kepanjangan. Makanya tadi kita bilang, bagaimana ukuran 2 harokat itu seperti apa? Jelaskan dulu. Atau orang baca, faman ya'mal mithqala dzarratin khairan yarah. Oh, gunanya kurang. Masa ini kurang? Salah. Ini kepanjangan menurut dia. Terus yang seperti apa yang benar? Makanya nanti berarti masing-masing orang beda dia. Gunah antum kemana? Oh, harus seperti ini berarti menurut dia. Kalau orang baca salah. Ini baca, oh ini kepanjangan. Ini baca, oh ini kurang. Terus bagaimana ukurannya yang tepat? Kalau orang mengatakan harus 2, harus 3, harus 4, ya. Tapi akmal matakun, dia lebih panjang, lebih sempurna berarti. Khairan yarah. Maka tidak bisa kita katakan, oh itu kepanjangan, harus 2 harokat. Nah itu yang mengatakan 2 harokat ini kita butuh penjelasan dari mereka. Bagaimana penjelasannya 2 harokatnya? Harus khairan. Nah udah kelebihan. Ya enggak? Nah seperti itu. Perhatikan ya. Mimman amanna Muhammad. Nah begitu ya. Min wali wala waq. Nah min wa idkam ma'ana kam min fi'ah. Nah ini semua khairan. Berarti tanwin dia. Mimma, nun dengan mim. Amanna bertasydid. Muhammad, mim bertasydid. Min wali, nun dengan waw. Tanwin dengan waw. Irkam ma'ana. Nah, sini idgham muta apa ini? Idgham mutanajis atau mutajanisain? Nah, mutajanisain jangan salah. Ini sering orang salah ini. Idgham mutanajisain. Jangan salah ini ya, salah ucap. Baik, sini idgham mutajanis. Sini karena ba bertemu dengan mim. Tapi kalau mim bertemu dengan ba apa namanya? Mim sukun bertemu dengan ba. Ikhfa syafawi atau qalab? Ikhfa syafawi. Yang terkadang kalau di ini lagi diletak mudah. Oh iya, jangan-jangan ikhfa nih, jangan qalab ya. Enggak, berarti enggak kokoh dalam jawabannya gitu, ragu-ragu gitu. Baik, kam mim fi di sini mim dengan mim. Berarti apa itu? Idgham mimi atau mutamatsilain. Nah, dari mana kita tahu di sini idgham mutamatsilain? Karena makhraj dan sifat sama. Kalau idgham mimi sama-sama huruf mim. Tapi jangan seperti juga guru Anda dulu katanya, kalau mim dengan mim idgham mimi. Kalau to dengan ko seharusnya apa? Seharusnya apa? Idgham mutamatsilan juga ya enggak? Tapi dipanjangkan bukan? Dibaca hunna enggak? Enggak. Tapi kalau mim dengan mim dibaca hunna bukan? Nah, jadi mereka mengatakan kalau to dengan to idgham to. Kasih idgham mimi. Kalau qaf dengan qaf idgham koko katanya. Ini ada bilang, jadi banyak istilah-istilah itu nggak tahu dari mana asal usulnya. Tanggung jawab itu yang pertama kali mengatakan seperti itu. Ya ini udah diajarkan ke murid-murid seperti itu. Dan memang seperti itu. Subhanallah. Jadi apa yang mereka sampai jadi melekat pada diri kita, ingatannya jadi banget. Soalnya kita dulu masih kecil di ini. Oh, qaf dengan qaf idgham koko. Jadi sampai sekarang masih ingat gitu, masih terngiang-ngiang gitu. Subhanallah. Padahal nggak ada istilah idgham toto, ya enggak? Ya ada idgham mimi ya, memang ada. Masa semua nanti lam dengan lam idgham lala? Enggak kan? Ini akmama takun.
Berarti ini gunnahnya di saat kita membaca seperti ini gunnahnya paling panjang, berarti paling sempurna. Makanya kalau kita katakan gunnah itu harus 2 harakat, berarti apa manfaatnya dibahas tingkatan gunnah ini? Apa manfaatnya? Enggak perlu berarti dibahas tingkatan gunnah itu kalau dikatakan gunnah itu harus 2 harakat semuanya. Sementara di sini ada akmal mata kun istilahnya paling sempurna. Nanti ada baru sempurna, berarti berbeda dong tingkatannya, ya enggak? Dari segi namanya sudah berbeda. Begitu. Baik. Ini antum harus perhatikan ini. Jadi kalau misalkan ada orang yang menjelaskan atau bertanya ke antum, enggak, pokoknya gunnah itu harus 2. Ya sudah. Sekarang tanya dia masalah tingkatan gunnah. Kalau dia bisa jawab, baik. Tanya dia. Kalau antum bisa jawab dan antum bisa menjelaskan tingkatan gunnah, maka anak ikut antum. Tapi kalau misalkan antum nggak bisa menjawab, antum harus ikut anak. Berani nggak bilang gitu? Harus seperti itu. Kemudian di sini kedua, gunnah yang sempurna. Tingkatan ini aqsa. Maksudnya lebih pendek. Lebih pendek sedikit dari tingkatan di atas. Berarti lebih pendek. Berarti kalau dikatakan 2, dari mana 2-nya? Atau 4 atau 5? Yaitu ada pada nun dan mim yang bersifat ikhfa seperti hum barizun. Hum barizun mim dengan ba. Mim ba yaitu qalab, nun dengan ba. Wala man sabar berarti nun dengan so. Mansura nun dengan sa, ikhfa. Berarti kalau kita perhatikan di sini, baik itu ikhfa hakiki ataupun ikhfa syafawi atau qalab, berarti ini tingkatan untuk kamilah. Untuk kamilah. Yang atas tadi baik itu idgham bil gunnah, kemudian baik itu nun bertasydid atau mim bertasydid atau apalagi idgham mutajanisain atau idgham mutamatsilin dan idgham mimi. Itu tingkatan yang paling sempurna. Baik. Ketiga, gunnah yang kurang. Ada gunnah tapi dia tidak dipanjangkan. Tingkatan ini ada pada nun dan mim sukun yang bersifat ilham. An'amta tetap ada gunnah, tapi tidak dipanjangkan gunnahnya. Maksudnya. Yang keempat, gunnah yang sangat kurang. Tingkatan ini ada pada nun dan mim yang berharakat seperti namariqu. Namariqu. Nun. Nah, kan gunnah tadi makhrajnya al-khayshum, pangkal hidung ya. Makanya saat kita pegang ada suaranya, ma ada juga. Dan ini seorang berusaha untuk membaca nun dan mim tidak ada sifat gunnah, nggak bakalan bisa selama-lamanya. Percaya nggak tuh? Jadi misalkan seorang anak ingin deh membaca nun dan mim tidak ada sifat gunnah, nggak bakalan bisa selama ada hidungnya. Anda yakin? Coba siapa yang berani? Ucapkan mim dan nun tapi tidak keluar dari hidung. Tidak ada suara gunnahnya. Ada yang berani enggak? Ada yang berani enggak? Enggak ada. Paling nanti dia bisa. Gimana? Nah, itu huruf apa? Dia misalkan mengucapkan nun. Coba. Nah, huruf apa itu kalau seperti itu? Dia ingin menginginkan tapi coba tanya dia huruf apa yang keluar. Bingung dia jawabnya juga. Ini. Tapi sebaliknya, selain huruf nun dan mim, banyak sekali orang membaca itu tuh keluar dari hidung. Seperti so itu keluar dari hidung. Padahal bukan huruf hidung so. Bukan maksudnya tidak memiliki sifat gunnah. Makanya kan ada orang baca Quran tapi alhamdulillahi rabbil alamin. Itu semuanya suara hidung. Berarti suara hidung sejumlah huruf hijaiyah. Berarti bertambah ilmunya. Ulama menjelaskan suara yang memiliki atau huruf yang memiliki gunnah cuma 2, mim dan nah pas dia baca enggak semua huruf hijaiyah. Berarti dia lebih pintar dari
suara hidung yang memang bukan pada tempatnya. Tapi kalau pada tempatnya seperti nun, mim atau hunna, nun sukun ketemu ini ikhfa, qalab, idhar, idgham, bighunna memang ada. Kata beliau, yang pertama latihannya dengan apa? Dengan membaca dengan ijma'ul harakat dengan jelas. A, I, U, suara itu lepas keluar. Karena kebanyakan sebagian orang mungkin di awalnya tidak suara hidung, tapi karena dia tidak, yang pertama tidak paham masalah ijma'ul harakat, akhirnya saat dia membaca Quran suara itu terjadi bagaimana? Tertahan. Nah, orang yang membaca Al-Quran suaranya tertahan itu nanti lama-kelamaan itu jadi suara hidung pendengarannya. Dia membaca suara tinggi, tapi suaranya tidak lepas, ditahan. Maksudnya seperti ini. Innalladzina amanu. Nah itu. Bisa nggak dipahami? Berbeda orang yang lepas bacanya. Innalladzina amanu wa 'amilus sholihati. Itu kan lepas suara dengan innalladzina amanu wa 'amilus sholihati. Nah, itu kedengar lari-lari nanti suara hidung. Bisa dipahami nggak perbedaannya? Bisa. Nah makanya antum harus baca A, I, U, A jelas, bukan A, I, U, A. Ini suara hidung larinya nanti. Ini dia. Jadi harus baca ijma' dengan benar. Lihat, sabbihisma rabbikal a'la. Jelas ini enggak? Sabbihisma rabbikal a'la. Suara hidung semuanya nanti. Baik. Gitu. Kemudian praktekkan misalkan yang mau diucapkan huruf apa A. Misalkan pegang ini seperti ini. A, I, U, A. Nah, ini enggak suara enggak berubah, berarti itu pas karena bukan mengandung suara guna. Tapi kalau A, hah? Salah berarti. Berarti udah suara hidung nih. Berarti sudah bertambah 3 nun, mim, hamzah. Masuk lagi Pak. Masuk lagi. Tambah lagi hurufnya. Waduh. Jadi sebaiknya tidak usah membuat sendiri membuat bacaan saja. Maksudnya Pak? Jadi begini, kalau membaca Al-Quran sesuai kaidahnya yang ada, dan sehingga kita membaca seadanya aja gitu. Kadang-kadang orang kan membuat. Iya. Ya nggak apa-apa kalau misalkan membuat, yang penting tidak sampai keluar dari ini batasan-batasannya. Nah gitu. Matnya harus ini. Jadi jangan sampai keluar dari kaidah-kaidah dijelaskan para ulama batasan-batasan ininya gitu. Kan ada yang baca, oh nggak apa-apa misalkan sepanjang nafas juga gitu. Jadi makanya nanti kepanjangan gunanya juga. Kepanjangan nggak? Nah itu berarti udah keluar nanti dari ininya juga. Nah makanya nanti kalau misalkan orang mengatakan kalau tidak ada batasan gunnahnya, mungkin mereka bertanya, berarti nanti bisa dong sepanjang nafas. Perhatikan, jangan terlalu panjang, ada juga, dan jangan terlalu panjang. Makanya seperti qiraat mujawwadah itu seperti sudah keluar dari hukum-hukum ini. Yang penting enak didengar. Bukan masalah enak didengarnya, tapi bagaimana kita memberikan hak dan mustahak kepada huruf. Mereka kan kadang mat aslinya sudah sampai 10 harokat. A'udzu billahi minasy syaithanir. Nah, lihat, to'nya itu apa? Itu berarti sudah berlebihan, sudah keluar dari kaidah seperti itu. Dibuat-buat berarti ya enggak? Bismillahirrahmanirrahim. Nah, kan lihat seperti itu. Nah, ini gimana coba seperti itu? Ini dibuat-buat ya enggak? Tapi kan nggak enak kok, enak lah bukan masalah itunya.
nggak bakalan enak dengar seperti itu ya enggak? Ya, itu dia. Makanya diantara seperti yang nggak boleh ya seperti itu melagu-lagukan sudah membuat-buat atau misalkan sampai dia seolah-olah kayak ada ke arah-arah nyanyian dangdutan gitu. Ada seperti itu dibuat lagam ini gini gitu. Ada wazannya, timbangan-timbangannya. Oh ini bayati koror, ini soba, ini hijaz, ini ras, ini nahwan, jiharka, jawabul jawab. Kan mereka ini seperti itu. Soalnya anak dulu itu mempelajari seperti itu. Bahkan anak mengajarkan juga dulu. Makanya anak tahu. Nah, terus setelah kita belajar tahu hukumnya seperti itu udah tinggalkan. Dulu ada timbangannya begini. Nurun Nabi, ada wazannya timbang ke sini. Nanti berarti kalau baca seperti ini apa ayatnya? Sewazan dia kan, setimbangan. Nah gitu. Dibuat dulu timbangan sama mereka. Nanti baru kita menimbangkan kepada ayat yang akan dibaca. Wa itu baru huruf nun. Pokoknya siapa yang paling panjang napasnya itu nanti juara satu. Karena lagunya juga bagus itu. Itu yang soalnya dulu anak memang seperti bukan mau ini ya, bukan ini anak bukan. Itu kan dulu memang seperti itu karena kita nggak paham. Jadi anak mengajari murid-murid seperti itu sampai ada sampai tingkat internasional, tingkat ini. Ya pada juara-juara gitu. Tapi alhamdulillah ada juga dari murid-murid yang kita ajari mereka sudah paham ini, sudah mereka tinggalkan juga. Nah ini nih yang belum paham nih, yang sampai sekarang masih ikut tingkat provinsi dengan bacaan seperti itu. Nah, berarti tugas kita nanti menjelaskan ke mereka juga, karena dulu kita yang ngajarin, ya kan? Lagi pula kan bacaan atau misalkan timbangan-timbangan tadi, bayati, sobahi, jasras, nahwan, jiharka, jawabul jawsika. Itu siapa? Dari mana istilah-istilah itu? Apakah kita dapati dari atau dari Rasul, para sahabat, tabi'in, para ulama? Ada enggak? Enggak ada. Itu kan yang pertama kali membuat istilah seperti siapa? Ummu Kulsum. Itu istilah-istilah orang Mesir. Mereka buatlah ini. Oh ini bayati. Kalau seperti ini lagunya ini bayati. Bayati qoror. Berarti maksudnya bayati qoror memulai. Awalnya kan rendah dulu. Jawabul jawab, mulai naik suara. Masuk sika, ras, jiharka, nahwan, jawab, nanti baru bayat penutup. Makanya nanti pas penutup juga kan itu suaranya sudah direndahin supaya baca shadaqallahul adzim gitu kan. Seperti itu yang kita dengar ya enggak? Iya. Makanya kalau misalkan kita sudah paham seperti ini dalam menjelaskan juga kepada mereka seperti guru-guru anak dulu, insyaallah kita udah enak menjelaskannya. Enak, nggak usah takut lagi gitu. Karena kita sudah punya pegangan juga begitu. Tapi kalau misalkan antum seperti itu antum belum bisa menjelaskan, udah jangan hati-hati kita jangan sampai kita menyalahkan nanti antum yang akan diini gitu. Cuma tetap kita ini kan dengan hati kita ingkari begitu, ya. Oh iya. Ini kelihatannya panjang pembahasan masalah gunnah ini, ya. Mungkin ini pertemuan berikutnya kita kali menjelaskan lagi. Soalnya waktu juga sudah mau ini. Ya, insyaallah. Perlu masalah gunnah ini perlu dibahas. Karena memang ini sudah masuk di kalangan kita harus dua harakat. Nah, itu. Bagaimana prakteknya cara mengucapkan panjang huruf mad yang lebih dari 2 harakat? Misalnya yang 5 harakat dengan cara ketukan. Apakah ketukan kelima sudah masuk ke huruf berikutnya? Misalnya pada kata jaa, ketukan kelima sudah masuk ke huruf a. Apakah demikian? Insyaallah untuk masalah mad nanti ada khusus pembahasannya. Ya, nanti ada khusus pembahasannya, Bu. Insyaallah. Yang penting kalau masalah mad memang itu ada penjelasan para ulama. Harokat-harokatnya 2 harokat 4. Tapi ingat perlu diperhatikan bahwasanya harokat-harokat itu bukan dengan ketukan. Bukan dengan ketukan. Bukan dengan ini, bukan. Nanti di sini jelaskan juga. Harokat di situ dengan apa wazannya? Timbangannya seperti apa? Bukan yang penting bukan dengan ketukan, bukan. Itu yang perlu diingat. Soalnya nanti kita akan jelaskan pada masalah huruf mad atau pembahasan mad. Apakah ada yang harus perhatikan dalam gunnah? Misalkan agar tidak seperti
saat kita membaca ikhfa hakiki akan berbeda dengan idgham bi gunnah, akan berbeda dengan idhar halqi, berbeda dengan qalab dan yang lainnya. Salah satu contohnya, kalau kita membaca ikhfa hakiki, maka gunnah yang ada pada ikhfa hakiki itu ada dua. Terkadang kita membaca tafkhim tebal, terkadang kita membaca tarqiq tipis. Kapan kita membaca tafkhim? Kalau bertemu dengan huruf shad, dal, ta dengan dha, itu tafkhim tebal kita baca. Sisanya huruf yang 10 lagi kita baca tarqiq tipis. Seperti contohnya misalkan min sol, kita baca tafkhim supaya kan tidak suara yang keluar itu nanti tidak ke arah sin kalau dibaca tafkhim. Kalau tidak dibaca tafkhim seolah-olah nanti itu bisa lari ke sin, bisa lari ke shad. Min, padahal shad yang seharusnya dibaca ke depannya bisa lari ke sin, ya kan? Min qabl. Kalau sudah dibaca tafkhim nggak mungkin lari ke kaf. Tapi coba baca tidak tafkhim. Minka. Nah, justru larinya ke kaf larinya. Makanya untuk ikhfa ini ada sedikit perbedaan gunnahnya. Ada yang dibaca tafkhim, ada yang dibaca tarqiq. Gitu. Ini juga nanti insyaallah kalau kita sudah menjelaskan masalah ini akan lebih jelas lagi. Seperti misalkan ada seorang itu ada pada ikhfa dibahas di situ dibahas. Tapi sabar insyaallah ya. Ada waktunya insyaallah. Ustaz, bagaimana cara kita belajar baca Al-Quran? Ya belajar, kita datangi guru. Apabila di daerah kita tidak ada atau belum ada guru atau ustaz yang menguasai ilmu tajwid, ya sudah, seadanya aja dulu. Kalau misalkan kita tinggal di situ, kira-kira siapa yang memang dari semua atau dari sekian orang itu yang lebih bagus bacanya, kita belajar ke dia. Nanti kalau misalkan kita sudah atau misalkan ada waktu atau ini, kan kita ada saatnya atau waktunya kita belajar ke siapa yang kira-kira bisa gitu ya. Tapi kalau misalkan enggak, ya sudah, yang ada di kampung kita siapa kira-kira yang lebih bagus bacaannya. Seperti itu. Tapi tentunya kita terus berusaha mencari guru, yang bisa membimbing kita, yang bisa mengajar kita gitu. Kalau nggak ada, mungkin sekarang nggak ada, tapi insya Allah kedepannya mungkin atau suatu saat akan ada begitu. Nah, baik. Yang lain masih ada yang mau tanyakan? Ya Pak. Kalau ikhfa antara sukun kesemuanya ada dengunnya ya. Iya. Bagaimana dengan ya yang di tasjid apa ada dengunnya juga? Sama juga Pak. Cuma nanti ada perbedaannya Pak. Kalau misalkan seperti nun sukun bertemu dengan ya, nun sukun bertemu dengan waw. Nah ini nun sukun bertemu dengan ya, nun sukun bertemu dengan waw, nanti dibaca idghamnya idgham naqis. Idgham maksudnya di sini memasukkan nun sukun atau lain kepada huruf yang setelahnya, tapi tidak dimasukkan secara sempurna. Masih ada tersisa gunnahnya. Berbeda dengan nun sukun ketemu dengan nun sukun ketemu dengan mim, maka dibaca dengan idgham kamil, sempurna, masuk secara keseluruhan. Nah gitu. Jadi nanti kan ada pembahasan idgham kamil sama idgham naqis. Gitu. Nah, jelas Pak ya? Baik, yang lain? Kalau dua ini umpamanya membaca Al-Quran. Kenapa? Membaca Al-Quran. Ya. Ada pembeda antara dua harokat dan 6 harokat. Ya, pada waktu membaca kadang-kadang itu tidak memperhatikan itu. Yang mana? Itu gimana caranya? Untuk membedakan kita harus membaca. Ini 2, ini 4 gitu. Ya, 4. Apa kata kuncinya bagaimana? Iya, maksudnya untuk membedakan 2, 4, 5, 6 gitu ya. Ini tentunya pertama kita mempelajari macam-macam mat, Pak. Mengetahui ya. Oh, misalkan kalau begini, ini ketemu dengan ini, maka dibaca 4. Ini ketemu dengan ini baca 6. Itu yang pertama kita pelajari macam-macam matnya. Terus kita terus latihan. Soalnya dengan seperti ini nanti kita akan lama-kelamaan. Kalau sudah terbiasa latihan, soalnya kita akan bisa membedakan antara satu dengan yang lain. Memang ini terkadang yang susah, Pak. Maksudnya iltizam untuk membaca masalah ini, kadang kita yang di sini yang susah. Kadang di sini kalau sudah bacanya lambat, di sini cepat gitu. Seperti yang sudah Anda sering contohkan dalam masalah zaman.
Misalnya, saya rasakan harus samakan mim dengan lam. Alhamdu gitu. Ini enggak? Alhamdu. Nah, pas di mim di sini masuk bainiyah, di lam enggak. Ini terkadang memang kita masih terbawa seperti itu. Jadi makanya ini yang susah untuk menyamakan supaya sama. Karena kaidah mengatakan waraddu kulli wahidin li aslihi wal lafdhu fi nadhirihi kamithlihi. Kata-kata wal lafdhu fi nadhirihi kamithlihi kata Imam Ibnu Jazari, ini kata para ulama juga berlaku pada semua hukum tajwid. Baik itu yang sama gunnah, mad ataupun misalkan sifatnya bersama. Maksudnya mad yang sama, gunnah yang sama, sifat yang sama, dalam membaca memberikannya harus sama begitu. Ar-Rahmani, haknya udah hilang, rohnya sudah hilang. Akan Ar-Rahmanir Rahim. Ini enggak? Ar-Rahmanir Rahim. Roh di awal dengan roh di huruf atau ayat selanjutnya tidak sama bacanya gitu. Ini makanya butuh latihan terus gitu, Pak. Terus. Nah, baik. Itu pertama. Itu biasanya dibacakan oleh seorang imam pada waktu tarawih. Nah, karena mereka cepat, akhirnya tidak kaidah-kaidah yang memakai 2, memakai 6. Itu bagaimana? Tetap, Pak. Walaupun dia membaca hadar, bacaan yang cepat, kata para ulama harus tetap mura'atul tajwid, memperhatikan tajwid-tajwidnya tetap. Cuma nanti kadarnya itu sudah berbeda. Makanya itu juga seperti Dr. Aiman Susud juga menjelaskan dalam masalah mat juga 2, 4, 5, 6 itu tidak bisa juga disamakan antara bacaan yang hadar, yang cepat, bacaan yang tajwid, yang sedang, dan bacaan yang tahqiq. Tapi tetap jangan sampai kita berlebihan dan jangan sampai terlalu kita perak semuanya masalah matnya gitu. Dan jangan sampai kita membaca bacaan hadar cepat menghilangkan sebagian huruf. Karena ini yang sering terjadi, kesalahan dalam baca hadar, hilang sebagian huruf. Enggak jelas. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim. Hilang sebagian huruf, enggak jelas antara ain dengan hamzah. Itu kalau bacaannya hadar. Makanya perhatikan, jangan sampai seperti itu. Atau bacaan tahqiq yang lambat. Sering terjadi apa? Menambahkan yang tidak ada mat, menambahkan mat yang tidak ada mat padanya. Seperti contohnya inna. Jadi mat asli dulu baru gunnahnya. Ya enggak? Wa amma. Itu bacaan mat biasa seperti bacaan tahqiq, menambahkan huruf mat pada mat asli, alif pada hamzah fathah, waw pada dhammah, ya pada kasrah. Seperti itu. Amma yatasaalu amma. Serahkan amma harus langsung gunnah. Ini kan amma wa inna. Seolah-olah ada ya dulu mat asli begitu. Maka ini tentunya baik bacaan yang tahqiq atau bacaan yang hadr atau bacaan yang cepat, yang lambat, ini tetap mengikuti tajwid, memperhatikan hukum-hukum tajwidnya begitu. Ya, mungkin ini yang bisa kita sampaikan pada kesempatan kali ini. Insyaallah kita lanjut karena waktu sudah menjelang asar. Sampai sini kita tutup. Subhanallah wa bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.